Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Siti Nurhayati MPD selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Evrina Parmawati SPD selaku pengajar praktik saya. Saya Muriani SPD, guru penggerak Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Juliana Debataraja SPD. Bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Selamat pagi Bu Juli, apa kabar hari ini Ibu? Selamat pagi Bu Yani, kabar sehat Bu? Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya? Boleh Bu, boleh. Terima kasih Bu. Iya. Di sini saya akan melakukan kegiatan observasi ya Bu Juli. Oke, siap Bu. Kegiatan supervisi akademik ini saya akan buat di kelas Ibu Juli ya. Oke, siap Bu. Adapun kegiatan pra-observasi ini bertujuan agar kita guru bisa meningkatkan kompetensi mengajar. Di sini Bu Juli bisa bercerita, ngobrol, santai aja ya Bu ya. Oke, siap. Oke Bu. Kegiatan observasi ini saya juga akan melihat bagaimana kesiapan Bu Juli dalam mempersiapkan pembelajaran besok ya Bu ya. Jadi Ibu dengan kegiatan observasi nantinya Bu Juli harapkan apa Bu? Nah, gini Bu, jadi saya mengharapkan besok saya mendapatkan pengalaman yang baru terkait proses pembelajaran di kelas, dan saya mendapatkan masukan, saran yang membangun agar pembelajaran di kelas saya itu lebih baik lagi ke depannya Bu. Ya, berarti Bu Juli harapkan dapat pengalaman ya Bu, saran dan kemajuan pembelajaran di kelas Ibu ya, tentang pembelajaran di kelas, benar Ibu? Betul, betul Bu. Ya. Semoga saya bisa membantu ya Bu ya untuk pembelajaran Ibu besok. Ya Bu. Oke Bu, saya mau tanyakan besok Ibu ingin mengajar apa ya Bu? Pelajaran yang saya ajari itu pelajaran bahasa Inggris Bu. Materinya tentang teks deskriptif pendek sederhana tentang tumbuhan, yaitu bunga matahari, sunflower. Jadi kira-kira tujuan pembelajaran di materi Ibu apa ya Bu ya untuk besok? Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mampu mengisyaratkan kosakata yang terkait dalam teks deskriptif pendek sederhana ya, tentang bunga tadi Bu. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menemukan makna dalam teks tersebut, dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat teks deskriptif sederhana tadi ke dalam bentuk tulisan. Jadi keterampilan menulis mereka tercapai seperti itu Bu. Nah, di sini Bu Juli sudah mempersiapkan beberapa hal terkait pembelajaran ya Bu ya. Sudah. Jadi apa saja persiapan Ibu kira-kira Bu? Persiapan saya membuat RBP ya Bu ya. Perangkat pembelajaran saya buat RBP. Saya mempersiapkan media pembelajaran. Lalu saya mempersiapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan murid saya Bu. Lalu mempersiapkan bahan ajar, LKPD, nah, seperti itu Bu, dan bahan-bahan evaluasi Bu. Jadi luar biasa sekali Ibu ya mempersiapkan tadi yang Ibu bilang RPP, media pembelajaran, metode yang sesuai dengan murid Ibu, bahan ajar, LKPD dan evaluasi, luar biasa sekali ya, Ibu ya. Ya persiapan Ibu. Jadi saya mau nanyakan lagi nih Bu, kesulitan Ibu Juli ya yang Ibu temukan di kelas Ibu bagaimana Bu? Ya, Apa saja? iya Bu, benar Bu. Saya tuh menemukan kesulitan Bu. Ya, mungkin kesulitan ini juga jadi tantangan sih buat saya Bu. Yaitu yang pertama, saya kan mengampu bahasa Inggris untuk anak tunarungu ya Bu ya, yang memiliki hambatan pendengaran. Nah, kalau hambatan pendengaran ini jadi memang sangat membatasi mereka dalam berkomunikasi, dalam berkemampuan berbahasa. Nah, sementara saya kan ngajar bahasa Inggris nih Bu. Iya benar. Bahasa Indonesia saja mereka kesulitan. Nah, bagaimana dengan saya bahasa Inggrisnya? Jadi yang saya hadapi itu menyesuaikan atau memberikan
pemenuhan materi terhadap murid saya. Dengan hambatan seperti itu, apa strategi yang saya berikan kepada mereka? Nah, itu yang menjadi kesulitan bagi saya, Bu. Khususnya dalam hal berbicara dan juga menulis. Jadi Ibu backgroundnya bahasa Inggris ya Bu ya? Iya, saya Jadi background Ibu bahasa Inggris, sekarang Bu. mengajar di Tunarungu. Iya. Jadi untuk kesulitan Ibu sekarang berkomunikasi, benar Ibu? Iya, berkomunikasi, Jadi betul. tapi saya salut sama Ibu Juli ya. Iya, Bu. Ibu udah luar biasa bisa mengajar anak-anak Tunarungu dengan background bahasa Inggris Ibu ya Bu. Iya. Jadi Ibu saya bagus sekali Ibu ya. Jadi kesulitan yang terkait tentang kesiapan belajar siswa Ibu seperti itu ya Bu? Iya, Bu, betul. Jadi baik Ibu. Jadi kira-kira menurut Ibu strategi apa saja yang Ibu gunakan untuk menjawab kesulitan dan tantangan Ibu tadi yang Ibu hadapi di kelas Ibu? Jadi rencana saya besok nih Bu ya, untuk mempersiapkan itu, sepertinya saya akan membuat media pembelajaran Bu, yang sesuai dengan kekuatan murid saya Bu. Karena kan dia kelemahannya di pendengaran ya Bu ya. Jadi apa yang menjadi kekuatan itu ya saya buat dalam penglihatan visual. Jadi saya akan mempersiapkan media pembelajaran berupa gambar Bu. Nah, terkait dengan teks deskriptif tadi, bunga matahari, saya akan membawa objek langsung ke dalam kelas. Atau media bergambar yang akan merepresentasi kata ataupun kalimat tentang teks deskriptif tersebut. Jadi mereka bisa melihat walaupun mereka mempunyai hambatan dalam pendengaran. Dengan media bergambar itu, audio, visual, mereka terbantu gitu Bu untuk memahami materi. Jadi strategi Ibu menyiapkan ya Iya, media Bu. pembelajaran yang sesuai Betul. dengan kekuatan mereka ya Bu ya. Iya. Kekuatan murid Ibu seperti itu ya. Terus media gambar, Iya, Bu. tag ya, objek langsung di kelas ya Bu ya, Langsung. objek langsung di kelas. Terus Ibu bisa melihat bagaimana terus materi bergambar, benar tadi ya Bu ya. Iya. Terus Ibu bisa melihat bagaimana nanti kemampuan mereka untuk bisa mencapai apa yang Ibu ingin atau tujuan pembelajaran Iya. yang Ibu kehendaki seperti Iya, itu ya benar, Ibu. Bu. Oke, siap. Bagus sekali Ibu. Luar biasa Ibu ya. Jadi siswa yang dengan pasti berbeda-beda ya Bu ya. Ya. Anak-anak Ibu, bagaimana Ibu dari perbedaan tadi, misalnya ada anak-anak Ibu yang mungkin kesulitan dalam menerima materi yang Ibu berikan, anak yang mudah sekali atau bisa menerima secara cepat, itu bagaimana apakah sudah terpenuhi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan, pembelajaran diferensiasi tadi ya Bu ya. Ibu sudah melakukan diferensiasi, saya melihat tadi. Diferensiasi ya, Bu, ya? Udah melakukan diferensiasi. Iya, Jadi Ibu sudah bisa memetakan anak-anak Ibu. Ibu sudah mempersiapkan kesiapan murid anak Ibu. Ibu sudah bisa mengelompokkan ya, memetakan, mengelompokkan. Jadi saya lihat itu diferensiasi sudah Ibu lakukan Ibu. Ya. Jadi bantuan seperti apa yang kira-kira ingin Ibu gunakan untuk anak-anak Ibu? Mungkin kalau bantuan sih Bu, itu tadi Bu, karena saya melihat profil murid yang berbeda-beda tadi, maka bantuan media bergambar atau alat atau metode pembelajaran yang saya sesuaikan dengan murid saya, itu yang harus saya siapkan Bu. Ya. Karena bagaimanapun tentu saja pendekatan saya terhadap satu orang murid itu berbeda dengan pendekatan saya terhadap murid yang lain. Saya Ibu Juli sudah melakukan diferensiasi konten, gitu ya, Bu. diferensiasi proses, dan mungkin saya lihat juga di sini ya Ibu Juli sudah juga menerapkan diferensiasi, 3 diferensiasi tadi ya Bu ya, diferensiasi proses, konten, dan produk ya Bu ya. Dengan tadi Ibu membagikan LKPD ya Bu ya, produk. Oh iya Bu, saya juga bagikan LKPD Bu begitu ya Bu ya. yang bervariasi juga Iya. Bu, karena saya melihat ada anak, pengelompokan anak yang sudah saya lakukan itu yang hobinya menggambar Bu, melukis. Iya. Nah, di satu sisi lagi anak itu hobi berisyarat, Iya. kinestetik, bergerak badannya. Nah, jadi dengan 2 perbedaan tadi saya kelompokkan ke murid saya, hasil tugas atau Iya. produk tadi yang Ibu bilang Iya, ya. produk, Nah, benar. itu jadinya
luar biasa gitu loh. Itu Dan makanya mereka senang saya melakukan. melihat dari cara ibu berbicara ya, ibu juga memaparkan ke saya, berarti diferensiasi itu sudah komplit ibu lakukan ibu. Gitu ya Bu Ya, ya. alhamdulillah udah komplit ya Bu ya. Jadi ibu bisa memetakan anak-anak, ibu juga melakukan LKPD, membuat proses tadi ya Bu ya. Terus ibu sudah mengelompokkan anak-anak untuk kesiapan belajar mereka, seperti itu. Luar biasa Ibu Juli. Iya, Bu. Nah, dari pemaparan Ibu tadi saya mendapatkan gambaran Ibu memperoleh media untuk murid itu apa saja Bu kira-kira? Perolehan media bergambar itu saya peroleh dari internet Bu. Internet ya Bu Karena ya. itu kan sesuai dengan zaman sekarang Bu. Saya bisa mencarinya di internet atau itu tadi Bu, objek langsung. Objek langsung, Jadi ya. mereka itu bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar mereka dan itu lebih mengena sih kepada mereka. Iya, luar biasa Ibu. Kecuali untuk barang-barang atau benda-benda yang abstrak Bu. Iya. Mereka tidak paham gitu apa abstrak itu kan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat Iya. atau tidak sesuatu yang mereka bisa sentuh. Tapi ketika saya menemukan kata yang abstrak sifatnya, saya akan mencari kata lain untuk mewakili kata itu kepada murid saya melalui bahasa isyarat seperti itu. Jadi luar biasa sekali Ibu Julia, Ibu bisa mencari di internet ya Bu untuk Iya, bagaimana memudahkan Ibu dalam memberikan materi agar tujuan Ibu tercapai ya Betul, Bu ya. betul, betul. Jadi objek langsung yang Ibu paparkan, langsung jadi anak-anak itu mengena Betul, di betul. dalam tujuan pembelajaran yang akan Ibu dapatkan ya Bu ya. Betul, betul. Jadi menurut Ibu dari pembelajaran bahasa Inggris yang akan Ibu yang mungkin sudah berlanjut ya Bu ya, Iya, Bu. menjadi pembelajaran, jadi kaitannya bagaimana Ibu bisa mengembangkan kemampuan emosi dan sosial murid terkait pembelajaran bahasa Inggris yang Ibu lakukan sekarang. Kaitannya dengan sosial emosional Bu, saya lebih mengena itu ketika murid saya suruh dalam kerja kelompok. Ya, karena gimana kan Bu, namanya anak tunarungu ini kan Bu, orangnya itu karakteristiknya itu kan egosentrisme yang tinggi ya Bu. Iya, ego ya Jadi Bu ya. mereka tuh agak sedikit membatasi diri dalam hal bergaul. Iya benar. Namun ketika saya melihat itu, saya pikir kerja kelompok adalah salah satu solusi yang baik untuk meningkatkan sosial emosional mereka, supaya bisa berbaur dengan teman mereka, berbaur dengan orang-orang di sekitar mereka, terkait dengan materi teks deskriptif yang saya ajarkan. Jadi Ibu mungkin bisa membuatkan mereka kerja kelompok Kerja ya kelompok, Bu ya, ya. supaya Jadi mengenal tetap dan berinteraksi tujuan tetap gitu. interaksi, Ya, terus jadi sosial mereka pun sosial lebih- mereka iya. interaksi mereka pun lebih berhasil gitu lah Iya. dengan kerja kelompok. Benar-benar sekali Bu ya. Baik, terima kasih Ibu ya. Iya, Bu. Jadi satu lagi nih Bu, yang ingin saya tanyakan, strategi kompetensi apa yang Ibu siapkan untuk pembelajaran Ibu di kelas yang lebih siap? Ya, itu tadi Bu, kerja strategi kompetensi yang saya siapkan itu dengan berkolaborasi ya Bu ya dengan murid saya, lalu dengan meningkatkan diri saya sendiri terkait tentang bahasa isyarat Bu, karena bagaimanapun itu salah satu bentuk komunikasi Bu. Selain lisan, saya juga harus punya kompetensi bahasa isyarat. Ya, jadi Ibu luar biasa sekali berkolaborasi ya Bu ya. Itu memang intinya Bu. Berkolaborasi itu sangat penting dimanapun Bu. Misal kita di guru, di antara teman-teman kita juga berkolaborasi itu sangat penting. Dan Ibu juga sudah membuat membuat suatu gebrakan ya Bu ya, membuat suatu gebrakan untuk membuat bahasa isyarat itu membooming ya Bu ya, Iya, dan Bu, karena di dalam kebutuhan anak tunarungu ya Bu. ya di dalam ruang lingkup kelas Iya, ya Ibu memang bahasa isyarat itu memang Ibu akan lebih kuatkan lagi kan seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih ya Ibu ya, Ibu sudah mau. Makasih Bu, saya yang berterima kasih Bu. Iya, iya, Ibu membantu saya menemukan apa yang kekuatan dari diri saya yang awalnya saya nggak yakin nih Bu. Terakhir ketika saya melakukan coaching sama Ibu, saya yakin oh iya saya bisa melakukan perubahan di dalam kelas saya melalui media pembelajaran dan juga masukan-masukan dari Ibu tentang apa itu diferensiasi proses, konten, dan produk.
melalui kesiapan murid terlebih dahulu dan pemetaannya. Ya, itu saya Bu, terima kasih sekali Bu Iya, atas sama-sama Ibu. diskusi hari ini ya Bu. Iya, Semoga sama-sama. besok saya lebih siap untuk diobservasi. Mantap ya Ibu ya. Gitu. Ya, Semoga Bu. semangat selalu ya Ibu. Ya, terima kasih Bu Yani. Besok ketemu lagi. Ya Bu, besok Terima ketemu kasih lagi. Bu Juli. Sama-sama Bu Yani, makasih. Sehat? Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Let's pray together. 1, 2, 3. Oke, berdoa selesai. Silakan dulu. Hari ini, today, we'll study about English. Kita belajar bahasa Inggris. Nah, sebelumnya Ibu mau lihat dulu siapa yang sakit hari ini. Ada? Ada ya? Semua hadir di sini. Oke. Bima, Divara, Reza, Adelia, Mati, Ilham, semuanya datang ya. All present. Oke, good. Clap your hands. Oke, today, hari ini kita belajar tentang bunga. Ya. Apa namanya? Bunga. Bunga. Tahu? Bunga apa namanya? Dua. Siapa tahu? Bunga matahari. Bunga matahari. Tahu? Oke, tadi Ibu sudah tampilkan sama kami bunga. Ada lihat bunga kan? Berarti kita akan mencari tahu ciri bunga apa saja. Nah, itu disebut sebagai deskriptif. Betul? Nah, ini bunga matahari. Nah, kamu akan mencari tahu apa saja ciri-cirinya. Ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tentang teks deskriptif adalah untuk yang pertama mencari tahu ciri-ciri benda, ya, benda apa saja. Boleh benda buku atau benda marker, spidol, bisa. Nah, meja. Lihat cirinya apa. Oke? Yang pertama. Ya, ciri-cirinya apa? Bunganya warna apa? Kuning, ya, kuning. Orange atau kuning? Kuning. Lalu apa lagi? Cari namanya apa? Bunga? Ya. Ya, ini bunga. Nama. Kamu sebutkan cirinya apa? Ya. Di mana tumbuh? Di mana? Indonesia ada? Ada. Indonesia. Di sekolah ada? Dulu ya, ada ya. Pernah lihat? Nah, seperti itu. Paham?
aku tenang Siap ya? Nanti sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Nanti kita jumpa di minggu depan. Oke? Semuanya berdiri.